Puji Tuhan, kami dari kelompok antropologi akan menjelaskan apa itu antropologi. Secara etimologis, antropologi ini diambil dari dua kata Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya percakapan atau penjelasan. Jadi antropologi ini dapat diartikan sebagai percakapan tentang manusia. Sedangkan pengertian lainnya, antropologi juga dibagi menjadi dua, baik secara ilmiah dan juga teologis. Nah, secara ilmiah, antropologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang hakikat manusia secara sosio-psikofisik dan sejarahnya yang dilihat dari perkembangan peradaban manusia secara umum. Sedangkan secara teologis, antropologi Kristen dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan Allahnya, sebagaimana yang Alkitab ajarkan. Kata manusia sendiri dalam bahasa Inggris yaitu man, maupun dalam bahasa Yunani Adam, yang artinya manusia pertama atau manusia laki-laki, yang menunjukkan juga ke gender maskulin. Tetapi selain itu dapat juga diartikan sebagai umat manusia secara keseluruhan atau human race, seperti yang dituliskan dalam Kejadian 5 ayatnya yang pertama sampai kedua. Dan ada beberapa teori yang bermunculan dalam antropologi. Yang pertama itu teori evolusionisme deterministik. Ya, teori ini dapat dikatakan sebagai teori tertua di deretan teori antropologi. Teori ini dikembangkan oleh Lewis Henry Morgan dan Edward Burnett Taylor. Teori ini muncul dari anggapan adanya hukum universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Berdasarkan teori ini, setiap kebudayaan mengalami fase-fase atau evolusi. Yang kedua yaitu teori fungsionalisme. Nah, teori ini dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski. Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut berada. Pandangan fungsionalis menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan, dan sikap yang menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat memiliki peran mendasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Berikutnya yaitu teori partikularisme. Teori ini muncul setelah berakhirnya masa teori evolusionisme. Pemikiran baru ini dipelopori oleh Franz Boas yang menentang teori evolusionisme. Teori ini disebut juga sebagai partikularisme historik. Boas tidak setuju dengan teori evolusi tentang adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan. Boas berpendapat meskipun hanya satu unsur, kebudayaan tetap harus dipelajari dalam konteks masyarakat di mana unsur tersebut berada. Teori partikularisme ini berpandangan bahwa perkembangan tiap kebudayaan mempunyai kekhasan sendiri-sendiri dan tidak dapat digeneralisasikan ke dalam aturan atau hukum yang universal. Yang terakhir yaitu teori Darwin. Teori ini terkenal dalam kehidupan manusia. Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari kera. Nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Secara DNA juga dijelaskan bahwa kera mempunyai DNA yang sangat mirip dengan manusia, sehingga teori ini secara logis bisa diterima. Namun kekuatan teori Darwin ini masih ada kecacatan, yaitu masih ada missing link dari proses evolusi manusia dari kera hingga manusia modern. Nah, missing link ini masih belum dapat ditemukan penyambungnya, sehingga tidak semua orang bisa menerima teori Darwin ini. Berikutnya, jenis-jenis antropologi umum. Ada beberapa. Yang pertama, antropologi fisik. Nah, menurut Haviland, antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis. Antropologi fisik membahas manusia berdasarkan evolusinya serta menyelidiki manusia dari variasi biologis dalam berbagai jenis atau spesies. Analisis antropologi fisik diperoleh dari fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup. Yang kedua yaitu
antropologi budaya. Burke menjelaskan bahwa antropologi budaya berfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup manusia dalam bermasyarakat. Antropologi budaya merupakan studi mengenai praktik-praktik sosial untuk ekspresif dan penggunaan bahasa. Dan yang terakhir yaitu antropologi psikologi. Antropologi ini merupakan bidang yang mengkaji tentang hubungan antara individu dengan nilai kebiasaan sosial dari sistem budaya yang ada. Ruang lingkup antropologi psikologi sangat luas dan menggunakan berbagai pendekatan untuk masalah yang muncul dalam interaksi antara nilai, pemikiran, dan kebiasaan sosial. Fokus kajian antropologi psikologi adalah kedekatan individu dalam masyarakat yang dihubungkan dengan psikologi. Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sudut pandang dari antropologi atau manusia. Nah, di sini ada 6 sudut pandang yang kami kelompok tuliskan. Yang pertama yaitu sudut pandang gereja suku. Nah, sudut pandang dari gereja suku ini menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan atau jelmaan dari dewa, dan kehidupan manusia menjadi cerminan para dewa. Sedangkan sudut pandang filsafat menuliskan bahwa humanisme mendefinisikan manusia sebagai pusat segala sesuatu. Jadi manusia ini makhluk cerdas, manusia ini adalah makhluk yang powerful, dan manusia adalah manusia yang dapat menentukan nasib atau hidupnya sendiri. Nah, dari pandangan determinisme menuliskan bahwa manusia adalah makhluk yang segala sesuatunya sudah ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Nah, David Hume menuliskan bahwa manusia belajar dan menemukan kebenaran hanya dari panca indera. Sedangkan Plato menuliskan bahwa manusia terdiri dari materi dan non-materi. Hakikat manusia terletak pada jiwa yang bersifat non-materi. Nah, sedangkan John Stott menuliskan bahwa pandangan dari John Stott ini menuliskan bahwa ia mendefinisikan manusia adalah individu yang punya kebebasan mutlak dalam menentukan hidupnya sendiri, atau bisa dikatakan menurut John Stott kepentingan pribadi diposisikan di atas dari segalanya. Nah, kalau kita lihat dari 6 pandangan ini bertolak belakang dengan Alkitab, di mana Alkitab memandang manusia adalah puncak dari ciptaan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dituliskan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Nah, selanjutnya kita belajar tentang asal mula manusia. Kita tahu bersama dalam masa penciptaan dalam kitab Kejadian di mana Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas sehingga jadilah Adam. Nah, di sini ada teori-teori ada 3 teori yang kami tuliskan. Yang pertama yaitu teori praeksistensi, teori penciptaan, dan teori tradusian. Di sini teori praeksistensi menuliskan bahwa jiwa sudah ada dalam keadaan tertentu sebelum terbentuk tubuh. Sedangkan teori penciptaan menjelaskan bahwa tiap-tiap orang langsung diciptakan oleh Allah. Dan teori tradusian menuliskan bahwa seluruh manusia diciptakan di dalam Adam, baik tubuh dan jiwanya diturunkan dari dia kepada keturunan-keturunannya. Nah, di sini tadi kita belajar di slide sebelumnya asal mula manusia. Nah, sebelum ada
teori-teori yang lain yang mematahkan teori-teori dari Alkitab. Di sini tuliskan menurut sejarah asal-usul manusia pertama kali disebutkan di dalam Alkitab terdapat pada Kejadian pertama ayat yang ke-27 tentang Allah menciptakan manusia. Nah, di sini juga ada susunan-susunan kejiwaan manusia, ada susunan struktur moral manusia. Nah, susunan kejiwaan manusia ini ialah manusia memiliki sifat yang badania maupun yang tidak badania. Sifat badania manusia ialah tubuh, sedangkan sifat tidak badania ialah jiwa dan roh. Bisa dikatakan dikotomis beranggapan bahwa jiwa dan roh itu sama, sedangkan trikotomis beranggapan bahwa jiwa dan roh itu tidak sama. Nah, di sini juga kami menuliskan bahwa adanya struktur moral manusia. Nah, apa ini struktur moral manusia? Struktur moral manusia ialah kemampuan-kemampuan yang menjadikan manusia dapat bertindak benar dan bertindak salah. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut ialah kecerdasan berpikir, sensibilitas, dan kehendak, bersama dengan kemampuan untuk membedakan serta memberikan dorongan yang kita sebut sebagai hati nurani. Nah, ada hati nurani yaitu ialah pengenalan akan diri sendiri dalam kaitannya dengan hukum benar dan salah yang telah diketahui. Tugas hati nurani ialah memberi kesaksian. Lalu yang kedua itu kehendak. Di sini tuliskan bahwa ialah kekuatan jiwa untuk memilih antara berbagai motif serta mengarahkan diri untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan motif yang dipilih oleh orang tersebut. Alkitab secara jelas mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan satu pasang tunggal. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, yang ketiga adalah semua manusia merupakan keturunan dari orang tua. Orang tua artinya bahwa ada pernikahan, ada perkawinan antara Adam dan Hawa. Nah, dan yang keempat adalah yang sama dan memiliki watak yang sama. Jadi watak dari ayah ibu itu akan terturun kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang watak yang saya jelaskan tadi, tentang watak dasar manusia, yaitu susunan kejiwaan, struktur moral, hati nurani, kehendak, dan sumber untuk mempelajari tentang manusia. Nah, kita tidak serta-merta tahu sendiri dalam kehidupan kita manusia, tetapi ada sumber-sumber yang akan membawa kita belajar tentang antropologi atau tentang manusia. Nah, di sini sumber yang pertama yaitu alam semesta, yang kedua diri sendiri, yang ketiga Allah. Nah, kita belajar dari alam semesta atau bisa disebut psikologi. Manusia dapat mengetahui hal dirinya sendiri dari mempelajari tentang alam semesta di mana ia tinggal. Karena pada hakikatnya alam diciptakan untuk manusia dan manusia diciptakan untuk Allah. Oleh karena itu, alam dan manusia dapat terus melangsungkan hidupnya karena anugerah pemeliharaan Allah. Nah, namun di pihak lain, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kedua-duanya ada dalam kutukan Allah, yaitu manusia dan alam semesta. Yang kedua, kita belajar antropologi dari diri sendiri. Kita belajar tentang manusia dari diri sendiri, atau bisa disebut psikologi proper. Di sini dituliskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki derajat, sifat-sifat, dan kepribadian dari Allah yang tertinggi dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Oleh karena itu, di dalam diri manusia ada kesadaran diri yang cukup jelas dan kepribadian, bahkan sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga yaitu dari Allah. Nah, kita belajar manusia dari Allah atau teologiko-psikologi. Allah telah menyatakan dirinya kepada Adam. Nah, Adam ini sebagai wakil Allah.
dan ketika ia masih ada di Taman Eden. Namun hal ini berhenti ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena manusia menjadi musuh Allah. Pengetahuan dari pernyataan khusus Allah tentang manusia hanya dapat diperoleh di dalam hubungan yang baru dengan Allah. Nah, di sini yang menjadi kesimpulan kita bahwa antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya kemasyarakatan, suatu etnis tertentu, dan hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.